Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Perenungan kita pada pagi hari ini saya berikan dengan sebuah judul, Gereja yang Hidup. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Di zaman teknologi masa kini, sangat mudah bagi setiap orang untuk mengakses informasi sesuai kebutuhannya, termaksud kebutuhan rohani dari platform online raksasa dunia, diantaranya Google, YouTube, dan Facebook. Orang-orang dapat mendengarkan khotbah dan juga lagu-lagu pujian sesuai kemauannya dari channel-channel Kristen atau bahkan gereja online. Hal ini bisa jadi alasan bagi jemaat Tuhan untuk tidak beribadah di gedung gereja di mana umat Tuhan berkumpul untuk memuji, menyembah, bersaksi, dan mendengarkan firman Tuhan. Namun Tuhan menginginkan umatnya bersatu di rumahnya yang kudus. Umumnya kita beranggapan gereja adalah bangunan yang dirancang dan dibangun oleh manusia dengan berbagai aksesoris yang indah-indah. Namun sesungguhnya gereja adalah kumpulan jemaat Tuhan atau orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dari belenggu dosa. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus menyatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Melalui ayat ini ada dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Satu, Yesus pendiri jemaatnya. Yesus adalah yang pertama kali mendirikan jemaatnya. Ia menyatakannya kepada Petrus, dan hal itu tercatat dalam Alkitab. Pada masa kini banyak denominasi gereja, yang mana masing-masing gereja memiliki cara tersendiri dalam beribadah. Namun, hal terpenting dari sebuah gereja adalah siapa yang menjadi pusat atau fokus dalam gereja tersebut. Yesuslah yang menjadi pusat atau fokus dalam gerejanya. Tidak ada yang lain, baik itu manusia maupun benda. Kita adalah gereja yang sesungguhnya. Hendaknya Yesus Kristuslah yang menjadi fokus hidup kita. Maka orang di sekitar kita dapat merasakan bagaimana Kristus hidup di dalam kita melalui keseharian. 2. Jaminan keselamatan. Setiap gereja yang berdiri atas nama Tuhan Yesus Kristus tentunya akan Tuhan lindungi dari kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menguasainya. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sesungguhnya hanya pribadi yang berkuasalah yang mampu memberikan kuasa tersebut pada umatnya, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah jaminan keselamatan kekal bagi umatnya. Sebagai gereja Tuhan yang hidup, marilah kita sungguh-sungguh datang beribadah di rumahnya yang kudus, yaitu gereja. Berkumpul, bersehati, berdoa, dan sejiwa bersama umat Tuhan lainnya, sehingga lingkungan sekitar dapat merasakan gereja yang sesungguhnya. Diri kita sendirilah gereja itu. Tetaplah memfokuskan diri pada Tuhan Yesus dan jangan ragu bersaksi tentang Yesus karena Dia sudah memberikan kuasa atas kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.